Kenapa memperhatikan ABK begitu hebatnya sampai berhenti jadi dokter, berhenti jadi dosen, Iya, berhenti jadi apapun hanya iya. untuk ngurusi ABK? Ibu ini yang sekarang bersama saya ini pede sekali mendatangi saya di tempat saya senam pagi. Tiap hari kan saya senam 1 jam sampai 1,5 jam. Dan beliau ini nunggui saya ada apa ya gitu. Oh, akhirnya beliau nunjukkan ada buku dan buku itu rupanya karya anak berkebutuhan khusus. Kok ini ada anak berkebutuhan khusus bisa menulis buku. Nah, nanti kita lihat apa kata beliau ini. Dan saya juga akan bertanya nanti mengapa anak-anak yang waktu kecilnya nakal sekali kok setelah besar pinter-pinter ya gitu. Ada apa? Kebetulan beliau ini punya pengalaman yang panjang. Beliau seorang dokter, S2-nya di Australia, S3 di UNER, tetapi pernah ke Perancis dan ke beberapa negara, sehingga dari pengalaman selama ini bagaimana beliau membina anak-anak berkebutuhan khusus. Saya akan lebih banyak bertanya nanti Bu ya. Ibu dokternya UNER ya? Dokternya UNER. Sekarang nggak praktek jadi? Iya, Nggak praktek? nggak praktek. Dokter kok nggak praktek? Itu pilihan kok. Hah? Pilihan? Pilihan. Oh, tapi dosen dulu? Terakhir saya minta pensiun dini tahun 2016. Hah? Iya. Ngapain Bu pensiun? Karena saya merasa pekerjaan di bidang sosial ini, terutama di anak berkebutuhan khusus kurang mampu, ini Wah, harus all out. sungguh-sungguh. Ya, Wah, hebat ya dokter, sudah jadi dosen, pegawai negeri, minta pensiun dini hanya karena pengen kerja sosial. insya Allah. Ya, hebat sekali. Nah, waktu itu Bu, waktu jadi dosen juga nggak praktek. Tapi pernah praktek kan? Saya praktek. Ya, Dokter umum waktu dokter itu. umum. Tidak ambil spesialis. Memang jalurnya tidak ambil spesialis. S2-nya di bidang kesehatan Ya, masyarakat. jadi saya setelah lulus ke puskesmas rumah sakit di Sumatera Selatan, terus kemudian ke Kanwil Jawa Timur, terus kemudian pernah di Jakarta Kemenkes, terus kemudian balik lagi di Jawa Timur, akhirnya diterima di FK UNER itu. Melimpah berarti karena departemennya kan berbeda, kementeriannya berbeda. Oh, jadi waktu habis lulus dari UNER langsung ditugaskan di Sumatera Selatan. Iya. Di kota apa? Muara Enim. Oh, Muara Enim. Berapa lama di sana? 3 tahun di sana. Wow, saya pernah ke Muara Enim, jadi saya bisa membayangkan. Kemudian S2-nya di Australia. Ya. Dan S3-nya ambil bidang apa? Kita bilangnya di kedokteran. Jadi memang harus, maksudnya Disertasinya judulnya apa? judulnya tentang bagaimana usia, sampai lupa ya. Nggak apa-apa. Jadi intinya tentang usia panjang pada lansia Tengger, dan kita buktikan dengan namanya heat shock protein. Jadi sebuah unsur kimia yang ada di dalam darah lansia itu yang menunjukkan bahwa mereka tetap produktif di usia yang. Oh, jadi disertasinya tentang bagaimana orang bisa berusia tua, Ya. bisa berusia lama, artinya sampai tua Ya. sekali, tapi tetap produktif. Ya, tetap produktif. Dan penelitiannya di daerah Tengger. Tengger. Tengger itu di lereng Gunung Bromo yang terkenal itu. Di sana masyarakatnya beragama Hindu. Ya. Yang dulu konon itu pelarian dari kerajaan Majapahit waktu Islam masuk ke Jawa Timur. Dan berapa lama penelitian di Tengger itu, Bu? Penelitian di Tengger sih sebetulnya sebentar, tapi saya terpesona dengan anak berkebutuhan khusus karena pada waktu itu kan saya presentasi di Amerika. Jadi kami sebagai mahasiswa S3 kan harus pandai network ya. Jadi salah satunya pernah di Oxford itu 3 bulan saya Di sebagai Oxford, Inggris? Ya. University of Oxford. Terus kemudian saya visiting penelitian ya di sana di Institute of Aging Oxford. Terus kemudian saya pernah ya pertamanya di Perancis tadi. Di Perancis tadi, terus kemudian di Inggris, terus kemudian terakhir Amerika. di Amerika itu. Itulah yang membuat Waktu di Oxford musim panas atau musim dingin? musim sudah mau Natal jadi dingin ya. Dingin, enak ya. Saya suka Bu Oxford. Beberapa kali ke Oxford dan enak sekali tempatnya. Dan jadi penelitiannya tentang bagaimana orang berusia lanjut
karena zat tertentu di dalam Ya, darahnya. dan itu yang membuat sebetulnya mindset pikirannya. Jadi orang biarpun tua, kalau di dalam darahnya ada unsur itu, Ya, dan dalam pikirannya terutama kan, ya mind, soul, body kan. Ya. pikirannya longgar maksudnya, Ya, tidak pikirannya- banyak stres. Iya, seperti itu kan, karena ini budaya, jadi mereka jawaban dari mereka, istilah mereka, ya istilah orang lansia Tengger itu bebas, sabar neriman dan tentrem. Bebas, Sabar neriman. Sabar neriman itu bebas, sabar menerima apa adanya, Ya, dan tentrem. dan tentram. Tentrem balance ya, Ya, dengan tentram. ya. Jadi bebas itu saya Itu prinsip hidupnya orang Tengger. Iya, dan mereka mengatakan bebas. Loh, itu bebas apa? Saya waktu itu sempat bertanya-tanya, kok ada orang di pucuk gunung ngomongnya bebas. Bebasnya kan pasti beda dengan bebasnya kita. Ternyata ya. apa? Konsep bebas Ternyata menurut orang bebasnya saya Tengger. baru baca. Mereka nggak mengemukakan ya. Terus saya baca di buku-buku Hindu. Akhirnya ketemu bahwa bebas itu terbebas dari kemelekatan. Hanya di kita sama yang di atas. Terbebas dari kemelekatan apapun. Jadi bebas dari kepentingan, kira-kira. Semua iya. Keinginan. Ya, keinginan semua. Pokoknya hanya ada kita dan yang di atas. Itu membuat umur panjang. Salah satunya. Jadi apapun diterimanya. Jadi mamanya ada waktu itu saya kan ada bencana di Tengger meletus Bromo kan. Nah itu saya melihatnya, loh kok mereka masih tetap, memang mereka tuh seperti orang Jawa. Dulu kan suguh, gupuh, lungguh, suguh, ya kan. Nah itu meskipun bencana. Itu prinsip orang Jawa. Iya. Kalau ada tamu itu diterima dengan ramah, kemudian dipersilahkan mampir, kemudian kalau perlu dikasih suguhan makanan. Itu prinsip tamu di mata orang Jawa. Iya. Dan termasuk Tengger itu. Tengger dan itu tidak hanya pada saat longgar, maksudnya bencana pun mereka masih selalu ada di tiap rumah itu ada makanan Suguhan, kecil, iya, kopi sama kue pasti, meskipun Jadi punya anak prinsip kecil, tadi iya. tidak hanya ketika tidak ada masalah, Iya. ada masalah pun tetap harus punya Iya. prinsip seperti Dan itu. anak-anak kecil pun tidak biasanya kalau kita orang Jawa kan anak kecil ini ya apa namanya ngerengek makanannya minta diminta itu enggak. Terus kita pun bawa barang dari Jawa, dari Surabaya seperti beras dan sebagainya, nggak ada yang bertengkar. Jadi saya bawa sedikit, Nggak berebut bantuan. nggak berebut bantuan sama sekali. Jadi memang mereka bekti pada yang di atas, bekti pada orang tua, bekti pada pemerintahan dan bekti pada guru. Nah, memperhatikan ABK, anak Iya. berkebutuhan khusus ini sejak lulus doktor atau ketika masih proses S3? Ya, itu terakhir ya itu waktu itu setelah masih dengan lansia ya. Terus waktu itu saya ada tawaran ke Amerika itu. Saya sebetulnya malas ikut karena yang mengadakan adalah American Psychological Association, nggak cocok, saya kan dokter gitu ya. Tapi kok ada yang bayari, ya sudah saya berangkat dan di situ saya merasa terpesona. Saya kan barusan sakit yang tadi semester 1, barusan sakit yang masuk di ICU 4 hari ya kan. Saya merasa kalau saya duduk berdiri lama saya nggak kuat, ya kan, keringatan dan sudah nggak bisa mikir seperti itu ya. Jadi itu sudah punya anak 3? Iya, ya ketahuannya pada waktu di Baduy, ya kan, seperti itu. Jadi Di Baduy itu di mana? di Baduy Sunda, Di Banten. Banten. Ya, nggih. Jadi pada waktu itu kan masih mencari tempat-tempat penelitian di mana yang bisa, yang kan memang harus lansia komunitas adat. Entah Penelitiannya Baduy, ya. lansia komunitas adat. Jadi nilai-nilai di adat itu apa yang membuat mereka itu berpikir sehingga bisa umur panjang dan tetap produktif. Ketahuannya bagaimana sakit itu? Saya yang sakit ketahuannya ya ini dokter yang tidak care pada dirinya sendiri. Jadi ketahuannya saya tiba-tiba loh kok ini kok berat bawa saya sedang masak mau berangkat kerja. Lu bawa masakan satu panci aja kok beratnya seperti 50 ton. Saya Waktu baru di Surabaya masih masih tapi waktu sebelum berangkat ke Banten. Enggak, waktu di Banten itu sudah, tapi saya enggak berpikir. Jadi saya sudah ngos-ngosan mau ke Baduy Dalam enggak kuat. Itu kan saya harus lebih bagus Baduy Dalam yang asli kan. Itu akhirnya ya sudah. Saya baru ingat loh itu kemarin berarti Baduy itu saya
sedang sakit itu seharusnya, untung diberi umur Terus diperiksa? gitu. Ya, periksa dan sebagainya. Kenapa langsung masuk ICU? Ya karena dokternya bilang ini nggak masalah dan sebagainya. Intinya saya harus dokter jantungnya bilang jantung saya sebetulnya bagus. Ada apa ya kok jelek kondisinya gitu. Akhirnya masuk ICU aja ya gitu. Ya sudah saya ya udah padahal Ternyata itu sudah ditemukan apa? ditemukan hipertiroid yang mengarah ke jantung, jantungnya capek gitu. Hipertiroid kan struma ya, seperti struma tapi tidak membesar di struma saya. Apa? Gondoken ya? Gandok, iya. Seperti itu. Terus penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya ya mengurangi istirahat saya. Padahal waktu itu sudah ada tawaran penelitian di Inggris. Kan itu hasil ngobrolnya dengan waktu di Perancis itu saya dapat profesor dari Sheffield, saya diminta untuk kerjasama penelitian di Sheffield itu. Ini beda dengan yang di Oxford tadi ya? Itu sebelum di Oxford. Terus akhirnya saya nggak bisa, ya daripada kata dokter yang memegang saya, daripada mati di Inggris kamu nggak ada yang mengtalkinkan katanya gitu, eman katanya gitu. Akhirnya ya nurut. Nah terus kenapa memperhatikan ABK begitu hebatnya sampai berhenti jadi dokter, berhenti jadi dosen, berhenti jadi apapun hanya untuk ngurusi ABK? Iya, jadi satu karena saya merasa waktunya giving back. Ya, saya sudah kasarannya saya sudah pergi kemana-mana, saya sudah sekolah setinggi apapun ya, sudah S3, saya sudah anak saya yang terakhir ini yang agak sedikit bermasalah, mungkin karena saya cerai kurang minta perhatian lebih. Umur berapa waktu cerai? Anak itu umur berapa? 3 tahun. Yang paling kecil itu 3 tahun, tapi baru ketahuannya pada waktu dia umur 10 tahun kelas 3 SD. Laki perempuan? Perempuan. Jadi anak ketiganya ini perempuan? Anak terakhir ya perempuan. Jaraknya 7 tahun dengan kakak yang jadi 1 dan 2 itu jaraknya 1 tahun, ini jaraknya 7 tahun. Nah 3 anak ikut ibu? Nggak tidak ada ikut bapaknya? Kita tidak ada istilah ikut, jadi ya sudah kita cerai gitu aja gitu, nggak ada inian bapak. Tapi kenyataannya anak-anak ikut ibu? Iya seperti itu. Ibu tetap di rumah itu atau pergi? Saya di rumah itu. Suami pergi? Iya. Pergi sendiri atau dengan orang lain? Menyakitkan. Ya, oke. Terus anaknya seberapa mengkhawatirkan kok sampai membuat keputusan berhenti dari semuanya hanya untuk ngurus anaknya itu? Pada waktu itu guru dan kepala sekolah itu bilang, anakmu nggak naik aja ya. Loh kenapa? Kan baru 3 bulan kok ibu sudah memvonis anak saya nggak naik, saya bilang gitu. Kelas 1 kelas SD? 3. Jadi saya itu di kelas 3 SD? Iya, saya itu biasanya kelas 1, kelas 2 itu saya sekolah di kampung. Anak-anak saya itu saya sekolahkan di kampung. Di kampung itu di mana maksudnya? Ya, rumah saya kan Pondok Chandra, jadi di Gunungannya, di kampung. Jadi biar melihat masyarakat biasa gitu ya. Terus baru kelas 3, 4 itu saya pindahkan sekolah negeri yang bagus insya Allah. Sekolah di kampung tadi maksudnya di sekolah Islam? Enggak mesti, ya kebetulan di situ ada Islam. Tapi swasta? Swasta, pokoknya di kampung gitu aja. Terus akhirnya kelas 3 saya sekolah, itu gurunya baru 3 bulan anak saya sudah divonis seperti itu. Yang anak-anaknya disekolahkan di kampung, tidak di sekolah negeri, itu bapaknya yang minta atau ibunya yang minta? Saya. Kenapa bapaknya nggak peduli? Enggak juga sih. Atau ibu yang bilang ini harus di kampung sehingga bapaknya sumpek, ya sudahlah terserah aja gitu? Enggak tahu, saya lupa. Ya oke, terus anaknya dipindah ke sekolah negeri di Pondok Chandra? Di Surabaya, saya selalu menyekolahkan di Surabaya karena kan rumah saya kan perbatasan Surabaya, Sidoarjo, seperti itu. Ya, yang disebut rumahnya di Pondok Chandra itu sudah wilayah Sidoarjo tapi berdekatan dengan Surabaya. Nah, anak-anaknya beliau ini disekolahkan di SD tetangga perumahan itu, ada kampung lama di sana. Nah, tetapi kemudian karena sudah kelas 3 dipindah ke kota Surabaya, berarti jauh dong sekolahnya? Ya masih dekat, masih sekitar 5. Oh di Rungkut? Iya, ya di Rungkut sekitar itu. Terus kelas 3? Kelas 3 kan, gurunya bilang ini nggak naik? Iya, nggak hanya guru kelas itu, tapi kepala sekolah juga bilang, anaknya nggak naik. Loh kenapa?
kan baru 3 bulan kok sudah vonis, saya bilang gitu. Anaknya suka lihat jendela, lo ada apa lihat jendela, saya bilang gitu. Itu berarti Bu Guru enggak? Ya karena saya kan protes, bisa jadi gurunya enggak benar. Dosen ini. Iya. Rasanya tertampar gitu. Terus kemudian saya daripada bersitegang, akhirnya saya teskan dulu anak saya shopping ke dokter. Akhirnya saya ya menyadari, ada yang bilang anak saya ADHD, ada yang bilang enggak apa-apa, dokter. ADHD itu apa? ADHD attention deficit and hyperactive disorder, gangguan pemusatan perhatian. Jadi yang melihat jendela aja gitu. Iya, yang kemana-kemana gitu, nggak perhatian sama nggak bisa fokus dan sebagainya gitu. Nah, terus akhirnya tapi dokter anak kan banyak anak yang begini. Ya, memang makanya kadang-kadang memang ABK itu yang apa? Beberapa dokter itu kadang kalau memberi diagnosa kan dokter ini diagnosanya beda dokter satunya kan kayak gitu. Jadi membuat bingung. Sebetulnya ya saling melengkapi antara dokter spesialis apa dengan. Tadi guru memberitahu ibu bahwa anak Anda ini tidak akan naik kelas karena perhatiannya ke jendela terus, ya, fokus, mengganggu gitu. Akhirnya dia bilangnya mengganggu murid yang lain. Iya, katanya. Saya waktu itu bilang, oke Bu, kalau gitu sudah ini hasilnya anak saya insya Allah tidak apa-apa. Saya bilang gitu. Ya memang masih borderline. Saya bilang karena IQ-nya 90 kan berarti masih normal. Tapi cuma memang ada yang bilang batas bawah, menakutkan gitu kan. Terus akhirnya kalau gitu saya di rumah pegang anak saya, ibu di sekolah. Ya nggak bisa kata kepala sekolah. Muridku banyak loh. Kok guru kayak gini saya gitu. Terus akhirnya saya berpikir, terus akhirnya saya cari, ternyata jawaban beliau anak saya termasuk mengganggu. Maaf Pak, ini saya hiperhidrosis jadi dengan tiroid saya banyak keringat ya. Istri saya juga. Istri saya kaya sekali keringat. Iya. Tapi minumnya banyak, jadi sehat saja. Saya nggak boleh minum banyak karena jantung. Iya. Maaf. Iya nggak apa-apa ya memang. Nah, terus akhirnya anaknya diapakan? Akhirnya daripada saya berpikir anak saya sempat bingung ya. Saya berpikir saya aja yang dokter kok bingung ya. Bingungnya setengah mati gitu. Apalagi teman-teman yang tidak punya akses itu kan. Saya tinggal telepon teman-teman. Aku mau ke praktekmu hari apa gini-gini kan. Kalau teman-teman orang-orang tua yang lain yang nggak punya akses itu kan. Bagaimana? Iya, saya berpikir seperti itu. Terus kemudian menangani anak saya juga. Kadang saya juga nggak ngerti, walaupun saya sudah bersahabat dengan psikolog, bersahabat dengan teman-teman. Kadang sampai akhirnya anak ibu ini dibawa ke psikolog. Iya, saya bawa ke pokoknya semua yang terkait sampai ke hipnotis itu saya tarik. Akhirnya bisa baik. Memang anak saya kan masih borderline, Pak. Tapi justru kadang-kadang kata psikolognya itu anak-anak yang maga itu ya nanggung ini memang kalau nggak ditangani, kalau menurut saya bukan hanya maga, setiap anak kalau tidak diasuh dengan baik itu ya sama saja. Akhirnya penyelesaiannya terhadap anak ibu ini diapakan? Penyelesaiannya diperhatikan karena dia kan merasa kurang perhatian. Iya. Apa hubungannya dengan cerai? Ya karena merasa saya sibuk dengan 2 anak, bayar hutang, sekolah dan sebagainya kan. Jadi dia merasa. Dan anak-anak ABK itu kan nggak bisa Pak kalau ini. Jadi seumpama saya dengan kakaknya ya, saya bilang kamu kerjakan halaman ini ya, ini, adiknya halaman ini, ibu mengerjakan yang lain, mamanya gitu ya, mamanya saya masak gitu sudah. Nanti 1 jam kita diskusi gitu kan, bisa. Tapi kalau sama adiknya saya coba. Waduh ya sudah sama-sama belajar aja. Kamu baca buku halaman ini ibu tak baca sama ya, sama bacanya karena ibu juga sedang sekolah. Nggak bisa. Oh berarti saya baru tahu bahwa ABK itu nggak bisa disambi. Jadi memang kalau disambi itu disambi itu apa ya? Tidak bisa sambil mengerjakan yang lain. Iya, jadi harus pegang dia. Jadi ya sudah kita kualitas. Benar-benar pegang dia dan kita bilang bahwa ya kita. Jadi akhirnya ibu menyisihkan waktu khusus untuk anak ibu itu. Iya, sambil juga koordinasi dengan para ahli yang lain. Kan kita nggak tahu juga kan. Akhirnya naik kelas. Akhirnya saya saya unschoolkan karena saya merasa percuma dikeluarkan aja dari sekolah. Percuma guru tidak memberi dukungan kan buat anak saya. Pasti anak saya menganggap dirinya bodoh gitu kan pikiran saya. Buat apa? Akhirnya saya keluarkan. Saya carikan sekolah dulu yang saya berpikir anak saya butuh sekolah yang muridnya sedikit.
Tapi saya ternyata murid sedikit itu nggak punya uang, saya nggak cukup uang saya, akhirnya harus dibagi-bagi. Karena sekolah yang muridnya sedikit pasti mahal. Pasti mahal, kakaknya 2 sudah di Jakarta, kuliah di UI gitu ya. Dua-duanya? Iya, mintanya seperti itu, ya sudah. Jadi akhirnya ya sudah, saya unschoolkan, tapi saya hanya baca, kalau kelas 3 ini mata pelajaran ini yang minimal yang dia harus ketahui, sudah itu aja. Terus Jadi tiap hari? Iya, saya enggak, saya belajarnya lebih, saya bilang sama dia, udah sekarang kita enggak usah belajar yang susah-susah, belajar yang kamu senang ya. Mari kita bersenang-senang, saya bilang gitu. Mari kita bersenang-senang, tapi harus terjadi kerjasama. Ini yang 2 anak yang 2 itu laki-laki semua? Laki perempuan. Oh, laki perempuan, laki perempuan Iya, perempuan. iya. Atau perempuan laki perempuan. Laki perempuan perempuan. Laki perempuan perempuan. Iya. Oh. Jadi setelah yang 2 ini kuliah di UI, Ibu di rumah tinggal berdua sama anak ketiga ini. Iya, itu kebingungannya juga semakin ini, karena anak saya juga anak-anak ini meskipun kebanyakan kan ada yang tidak verbal, tidak bisa mengucapkan ya, belum bisa mengucapkan, tapi meskipun bisa berkata-kata, kadang-kadang dia juga entah males, entah enggak bisa mengungkapkan, jadi kita nggak tahu maunya apa gitu. Kesulitannya kan di situ. Orang tua ya makanya butuh orang tua yang mendekat, yang tidak disambi dan sebagainya, yang membersamai, kita istilahkan membersamai. Ya sudah, membersamai anak di rumah dan kita ngikut dia, kita turun bermain bersama dia gitu. Jadi jangan bermain dengan dia main HP, kita main HP sama-sama, itu nggak masuk. Satu hari berapa jam Ibu memperhatikan dia? Terserah, sebetulnya saya melihat itu Enggak, terserah. pengalaman Ibu berapa jam? Saya rasa setengah jam sudah cukup asal konsisten. Oh. Ya, setelah itu dia ngapain? Ya terserah, saya hanya beri. Enggak, kenyataannya dia ngapain? Setelah Ibu didik sendiri di rumah, setengah jam atau 1 jam, setelah itu dia ngapain? Ada PR tentu. Kamu baca dia ini mau ya. ngerjakan? Ya terserah, pokoknya yang penting saya tanya, dia bisa menjawab, ya sudah. Ya saya nggak bertanya. Tapi dia main-main biasa. Main-main biasa. Sama teman-temannya. Dia agak kurang sosial memang anaknya. Apa yang dia kerjakan? Tidur? Enggak, ya mainan. HP? Ya waktu itu ada HP gitu. Ya sebetulnya seperti Ibu anak biasa. membolehkan dia mainan HP? Iya boleh, karena anak-anak itu kan, saya waktu cerai awal pun saya bilang sama anak-anak, ini HP, semua anak dapat HP, itu sebagai lambang bahwa kamu sama seperti anak lainnya, jadi nggak boleh nyalakan ibu kalau kamu nilainya jelek atau apa gitu. Jadi nilai-nilai yang saya anut gitu. Loh, Bu, ngapain punya utang banyak? Memangnya usaha, bisnis? Salah manajemen Pak. Jadi ya itu bisnis? Enggak, bapaknya ya ada. Oke. Bapaknya ninggalkan utang. Iya. Harus bayar Ibu. Iya. Enak ya jadi laki-laki ya. Enggak apa-apa. Bisa utang kemana-mana, nanti yang bayar. Tapi Allah kaya. Sekarang sudah merasa lebih tenang. Lebih tenang itu pada waktu sudah S3, sudah saya putuskan sekarang waktunya saya harus belajar kan, bagaimanapun saya juga harus membina karir saya harus S3, ya sudah itu ternyata ya itu. Waktu memutuskan untuk berhenti jadi dosen, jadi pegawai negeri, jadi dokter, itu sudah punya tabungan? Saya hanya berpikir begini Pak, bahwa kita kalau sudah niatnya benar, insya Allah caranya juga benar, Allah pasti menolong. Sudah itu sudah hukumnya, dan saya bolak-balik dulu saya belum jilbaban, saya belum sholat 5 waktu, saya tiba-tiba ada keinginan jilbaban seperti itu, saya minta sama Allah. Saya takut ya, karena saya kan sudah bekerja sendiri waktu itu, ngeles-ngelesi seperti itu, takut pada waktu itu kan masih dianggap seperti radikal kayak gitu ya, kerudungan dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir, ngapain kita takut, kita itu nurut sama Allah. Ngapain takut? Dan ternyata memang sejauh ini ya insya Allah saya kalau ada kesulitan tuh Allah memberi persis atau lebih dari kebutuhan kita. Akhirnya SD lulus anak Ibu ini? SD lulus, SD. Di mana? SD lulusnya? Akhirnya saya karena ke Oxford itu saya sekolahkan lagi kan. Terus sudah nggak lihat jendela lagi? Sudah nggak lihat jendela lagi. Ya sembuh berarti? ADD jadinya, tadi kan katanya ADHD ya kan, lama-lama kalau sudah agak besar namanya ADD gitu, hanya hiperaktifnya berkurang. Jadi karena umur, karena perhatiannya, ya karena dibiasakan untuk dia fokus dan sebagainya, kan pembiasaan sebetulnya. Seperti itu. Jadi lulus SD, lulus beneran ini?
Lulus beneran. Bukan karena dikatrol atau apa. Enggak, insya Allah. Terus masuk SMP. Masuk SMP, ya masuk Negeri? SMP negeri, kemudian Lulus. oh enggak, waktu itu dia ada masalah, ya ada masalah, dia cari perhatian lagi. Terus saya berpikir ini anak ini saya sudah enggak bisa menjadi gurunya, menjadi maksudnya mendidiknya. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau kamu memang bermasalah, dia nggak mau Pak ini dibongkar. Ibu, pokoknya bagian ini nggak boleh disampaikan ke orang lain katanya gitu. Okay. Jadi dia merasa bahwa akhirnya saya bilang kamu kalau gitu harus dididik orang lain ya nak ya, saya pondokkan. Ya, sudah saya pondokkan di Surabaya. Di Gresik, terus kemudian pada waktu di Gresik itu bulan ke-7 dia merasa tidak adil, ada yang tidak adil di pondok itu, dia minta keluar, akhirnya saya pindahkan lagi ke Kudus. Pondok juga. Pondok juga Kudus. Terus di Kudus saya yang sakit, terus akhirnya saya pindahkan ke Surabaya. Pada waktu di Surabaya itu dia ngomong sendiri, "Ibu, saya pengen bimbel." Berarti dia saat itu setara dengan kelas 3 SMA. Dia sudah nggak mau sekolah Pak. Setelah pondok-pondok itu dia, aku nggak mau sekolah Bu, karena kebetulan pondoknya adalah pondok hafid. Jadi saya mau fokus di hafidnya. Ya sudah, saya bilang gitu, silakan. Tapi anak saya juga karena hafidnya juga ya ini sulit. Sulit menghafal juga ternyata ya. Akhirnya dia bilang sendiri, "Ibu, saya pengen bimbel." Akhirnya saya tanya, itu bukan perkara lulus SMA saja, tapi benar-benar bimbel ya, berarti kuliah ya. Saya bilang gitu, terus akhirnya dia, ya udah kakak-kakaknya pada waktu itu, saya berpikir anak saya sudah, di awal sebetulnya saya sudah berpikir anak saya sudah jalur-jalur yang Islam gitu aja ya pikiran saya. Bukan saya neglect anak saya, bukan, tapi pikiran saya tiap orang itu kan pasti punya jalan suksesnya masing-masing ya. Terus kakak-kakaknya itu bilang, "Ibu nggak bisa, adik ini harus kuliah." Ya sudah akhirnya. Jadi ikut bimbel, kemudian ikut persamaan SMA. Iya, ujian persamaan, terus akhirnya lulus ujian persamaan, terus sekarang hari ini di mana? Di Undip Sejarah. Oh, kuliah? Iya. Semester berapa? Semester 3. Itu kan ada seleksinya di sana? Iya. Lulus seleksi? Lulus. Loh ya lumayan lah Bu. Loh anak saya kan tadi IQ 90, 95, masih lumayan Pak, masih normal. Ambil sejarah sekarang? Ambil sejarah. Semester 5? Semester 3. Semester 3? Iya. Dan selalu bisa mengikuti? Sepertinya ya itu yang disebut learning disability anak saya ini. Ambil sejarah itu keinginannya sendiri atau Ibu? Keinginan kakaknya mencarikan peluang-peluang yang masih mungkin untuk nilainya dia. Baguslah. Ya, kakaknya yang protes, "Ibu, adik harus sarjana karena kami semua sarjana." Ya sudah, saya dipaksa oke, ya sudah carikan. Ya masih lumayan lah Bu, anaknya tidak misalnya mokong atau tidak ngambekan begitu. Insya Allah. Dan dia mengatakan menyukai kuliah itu. Ya karena pilihan. Saya selalu artinya mengeluh, "Aduh aku kok kuliah sejarah." Ada nggak keluhan? Enggak, insya Allah. Oh enggak ada. Dia punya teman sekarang sudah? Lumayan. Ini sekarang karena pandemi ini kan dia ke Surabaya, senang karena ada kakaknya juga pulang. Jadi kakaknya kuliah di mana yang nomor 1? Di UI. Enggak, fakultas apa? Nomor 1 ekonomi UI, nomor 2 psikologi UI. Nah, pulang yang nomor 1 ya, nomor 2 lah, suruh tangani nanti adiknya. Jadi kakaknya kerja di rumah, membimbing mentoring adiknya. Ya alhamdulillah. Nah setelah itu Ibu ngurus anak-anak ABK, anaknya orang lain. Sebetulnya kan saya sudah mulai 2012 Pak. Iya kan ini kan dia baru. Jadi mungkin dia ada masalah yang saya tidak bisa sebut tadi juga karena kecemburuan saya. Saya sekarang kok jadi dengan anak orang lain gitu kan. Jadi dia berulah seperti itu. Oh, aduh. Ibunya nggak care. Ini para pekerja sosial ya. Ini Ibu ini punya kasus yang menarik sekali karena asik bekerja sosial, anaknya merasa cemburu dan kemudian anaknya punya masalah. Diakui sekarang ini. Nah, setelah anak kuliah ya saya tetap tambah lebih gila karena nggak ada pekerjaan lagi yang saya kerjakan selain ABK. Berapa fokus Ibu apa sekarang di ABK itu apanya? Jadi saya hanya ingin ini tadi seperti kebisaan dan dari mulai dari bisanya apa, tertarik di mana, dan orang tua itu
kira-kira ridho pada anak itu apanya yang ridho. Kadang-kadang anak bisa ini tapi orang tua enggak, anak saya enggak bagus di situ gitu kan. Jadi Karena orang tuanya punya keinginan tersendiri. yang lain atau merasa enggak mampu ngajari harus orang lain. Loh, apalagi kita kan menengah ke bawah yang kita pegang kan. Jadi yang ibu bisa ya, loh saya enggak bisa. Loh pasti bisa. Saya bilang gitu, enggak mungkin Bu gitu. Punya contoh kasus yang anak yang mempunyai masalah dan orang tuanya punya keinginan yang berbeda, punya kasus seperti itu banyak Pak sebetulnya. Jadi memang yang disebut penerimaan orang tua itu kan luas. Penerimaan ada yang bisa total. Penerimaan itu maksudnya harus diterima lah, anaknya seperti itu harus diterima gitu ya. Iya, maksudnya harus diterima. Tapi iya Bu, soalnya kan nggak ada tempat lagi. Kalau di luar negeri kan bisa masuk panti, jebret, sudah ditanggung negara. Kan di Indonesia kan nggak bisa. Anak mau dibuang, saya nggak mungkin Bu nggak perhatian sama anak. Selalu keluhannya orang tua gitu. Saya nggak mungkin nggak perhatian sama anak. Saya samakan. Saya lalu menggoda. Ya paling sama kan, kasih makan sama, kasih baju sama. Tapi apakah ibu memberi perhatian yang sama, pendidikan yang sama? Gak usah pendidikan disekolahkan Bu. Tapi bagaimana dia bisa lebih pandai, tambah lebih pandai itu kan beda. Jadi banyak ibu-ibu yang akhirnya nurut Bu Sawitri. Karena ini mindset ya Pak. Jadi rasanya ya ini harus brainwash. Dan memang susah, mengajari orang tua lebih susah. Kalau saya nggak berani bilang mengajari karena orang tua sudah punya mindset sendiri ya kan. Jadi saya berpikir lama-lama saya sudah kerja pada waktu itu tahun ke-7 Pak. Saya sudah kerja hampir 7 tahun kok nggak ada hasil ya. Saya berpikir apakah saya ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi enggak, menurut saya kan memang orang harus berekspektasi tinggi, harus kerja keras pikiran saya. Oh karena saya ini gratis, nggak ada seleksi. Ibu nggak narik bayaran ya? Enggak. Karena saya tadi berpikir bahwa saya sudah waktunya giving back dan saya pernah mengalami grieving masa susah yang 3 bulan kayak orang gila itu karena setelah dicerai dan sebagainya itu. Terus akhirnya saya berpikir bahwa tadi sampai mana Pak? Bagaimana apakah orang tua bisa menerima anaknya dan bagaimana meyakinkan orang tua bahwa ya harus diterima anaknya begini, pasti nanti anak itu punya kelebihan gitu. Nah ya itu akhirnya dari situlah saya timbul ide bagaimana kalau bikin beasiswa. Jadi dari orang tua yang sudah memang take it for granted, jadi saya dapatnya ya sudah seperti itu. Saya kan nggak bisa bayar ya Bu, ini jadi kan nggak mungkin. Jadi kalau kamu bagus, kamu punya komitmen dan mau kerjasama dengan yayasan, baik kerjasama di keluargamu dan kerjasama dengan yayasan, kita akan beri lebih uang maupun fasilitas. Jadi biar yang lain marry gitu loh Pak. Jadi dan kita umumkan gitu. Yang lain marry, tapi ibu ini juga saya bilang ini beasiswanya berlaku setahun Bu, tapi kita nilai 3 bulan sekali. Jadi tidak langsung jeret terus gitu kan. Ibu harus tiap 3 bulan kita evaluasi. Kalau ibu nggak bisa ya bukan saya hentikan, tapi kita tunda sampai ibu sadar. Gitu. Nah, berapa orang tiap hari yang datang ke ibu curhat tentang anaknya? Dengan adanya pandemi ini jadi berbeda Pak, karena kan pandemi akhirnya kita orang juga lebih melek terhadap teknologi ya sekarang ini, jadi kita juga ada kelas online dan sebagainya sehingga lebih luas, maksudnya dari luar kota banyak, tapi kalau yang justru orang-orang yang nggak punya handphone atau handphonenya nggak punya kuota ini yang kasihan. Bu ya, menurut pengamatan saya ya sekarang ini ibu-ibu muda itu relatif lebih terbuka dan lebih bisa memperlakukan anaknya itu sebagai teman dibanding ibu-ibu katakanlah zaman saya anak-anak dulu. Nah, tapi ternyata masih juga banyak masalah yang seperti ibu itu. Yang sekarang kalau saya boleh kalau di Kebiau ya Pak ya, saya merasa ibu sekarang tuh takut dibilang jahat sama anak. Karena kan sudah full bekerja di luar rumah seumpama atau di rumah tapi tetap konsentrasinya bukan di anaknya gitu ya nggak apa-apa sebetulnya, tapi jadi akhirnya merasa guilty feeling, merasa bersalah, semua
permintaan anak jadi akhirnya atau nggak konsisten, sekarang ini bilang nggak boleh, besok bilang boleh, ya seperti itu. Tapi saya ngamati enggak kok Bu, banyak ibu-ibu muda sekarang yang memperlakukan anaknya sebagai teman bukan karena takut kepada anaknya dibilang jahat, tapi memang mungkin pengetahuannya bertambah bahwa anak itu tidak boleh seperti dulu lagi dimarah-marahi terus atau apa terus. Ya, tapi kalau kami melihat Pak ya, pengetahuan parenting itu memang kan belum ada sekolahnya ya Pak ya. Dan kita tidak disiapkan untuk apa ilmu-ilmu parenting sebelum pada waktu pernikahan atau itu kita nggak disiapkan, itu yang padahal parenting itu pekerjaan yang paling berat. Membentuk manusia masa depan. Seperti itu. Seandainya ibu nggak cerai, apakah anak nomor 3 itu ada masalah nggak? Iya, saya merasa kadang kita ini diberi ujian itu ternyata ada hikmah. Jadi saya sekarang merasa coba saya nggak dikasih beban yang begitu besar, saya mungkin nggak sekuat ini. Itu saja. Ya, ibu kuat sekali. Insya Allah. Nah, sekarang yayasan ibu menangani hari ini berapa banyak pasien dalam tanda kutip? Iya, jadi kami kan memang ada kelas apa yang memang tergabung di yayasan yang dulu biasanya offline kayak gitu ya Pak ya. Berapa orang? Itu sekitar 50. Banyak ya? Ya tapi itu tadi datang masuk seenak sendiri ya, saya nggak masalah kan, mereka juga. Jadi sepertinya ada tahapan Pak. Jadi ini khusus yang menengah ke bawah ya yang saya tahu ya Pak. Jadi menengah yang datang ke kita atau ke komunitas lain itu masih care sama anaknya. Iya, kan? Masih care. Apapun datang ke ibu berarti dia peduli pada anaknya. Ya. Tapi ada kan kita juga, saya kan itu tadi it takes a village to raise a child. Jadi nggak bisa satu keluarga saja kan, harus satu kampung. Jadi akhirnya kita kan memberi penyuluhan ke satu wilayah itu, satu kecamatan ya. Nah, di situ saya yang lebih bahaya adalah kalau ibunya ke yayasan nggak mau, memperhatikan anaknya nggak mau, mencari jalan keluar nggak mau. Jadi saya temukan di apa, mamanya dari kader gitu. Bu itu loh rumahnya tuh nggak pernah dikeluarkan anak saya. Tapi jangan bilang sama saya loh Bu, saya bilang gitu. Ya sudah, saya datang ke situ kata. Terus dari situ saya, oh iya memang nggak pernah dikeluarkan. Saya tanya lagi dari ibu itu tadi. Nggak pernah dikeluarkan apanya? Anaknya nggak pernah diajak keluar. Karena malu. Karena malu. Saya tanya lagi kan sama ibu yang tersebut ya. Ibu ada lagi nggak anaknya yang anak ABK yang seperti ya pokoknya ABK. Iya itu anaknya dia anak Bu Kader itu juga. Tiba podo. Jadi seperti itu ya. Dan mereka merasa kadang-kadang buat apa anak saya nggak ada gunanya, nggak ada perkembangannya, lama. Misalnya Bu ya, ada anaknya tetangga tadi, dia punya masalah, kemudian anak itu tidak pernah dibawa keluar karena malu, tidak dikonsultasikan, tidak dicarikan jalan keluar. Anak itu nasibnya kelak seperti apa? Kita bilang kan ini Pak, learn self-helpless. Jadi merasa sudah terbiasa tidak bisa apa-apa. Jadi segala sesuatu mau makan sudah ada yang nyepakan. Sudah ada yang dulang. Jadi anak ya nggak bisa. Jadi akhirnya kita bilangnya executive function. Jadi fungsi untuk bertindak. Dia tahu aku lapar, aku butuh makan. Tapi dia nggak tahu bagaimana untuk mendapatkan makanan itu. Tidak pernah dibiasakan, diajarkan, dilatihkan. Itu sampai tua akan seperti itu sih. Ya. Wow. Dan kadang-kadang jeleknya adalah orang tua begini. Kan kalau di agama kan kalau nggak tahu Bu, serahkanlah pada ahlinya. Ya bukan serahkan, tanyalah kan pada ahlinya, bukan serahkan, itu anaknya ibu. Jalan ibu menuju surga, saya bilang gitu. Dan kami pernah Pak, ada orang tua. Kan kadang-kadang saya masuk lewat spiritual ya. Jadi anak-anak ini kalau kita didik yang benar, insya Allah sebetulnya dia itu punya free pass masuk surga gitu ya. Dia ternyata nggak mau masuk surga, nunggu orang tuanya gitu kan, nunggu orang tuanya yang begitu perhatian sama dia. Sampai orang tuanya itu digeret sama dia. Dia yang tadinya tuh lemah menjadi kuat, bisa geret orang tuanya. Terus satu orang tua tuh diam aja, "Lu kenapa Bu?" "Loh ini loh bukan anak saya." "Anak siapa?" "Anaknya juragan saya." Gitu. Ada juga begitu. Jadi ya. Terus kalau nemu begitu gimana? Ya tetap aja harus diurus kan? Ya, tapi ya balik lagi
Memang ini kan masalah masyarakat apa ya Pak ya, masalah persepsi, masalah mindset, masalah budaya yang nggak bisa diselesaikan satu pihak, harus ada tangan-tangan yang berkuasa juga. Relawan yang seperti Bu Dokter ini ada berapa banyak? Banyak Pak, komunitas yang seperti yayasan kami ini, Yayasan Peduli Kasih Banyak ya? ABK ini banyak. Oh ya, syukurlah, Iya. syukurlah banyak orang peduli, Iya, banyak orang iya, terjun seperti sudah itu. mulai banyak sekarang ini. Tapi yang seperti di Itu motifnya betul-betul pengabdian atau ada penghasilan di situ? memang kalau saya sih apa ya, kita tidak memungkiri ya Pak ya, dan saya selalu di awal berdasarkan saya mendirikan yayasan ini mencontoh dari Yunus yang dapat Nobel. Oh, Ya, Bangladesh. ya Bangladesh. Jadi dia bilang bahwa kalau bergiat di anak yang disability maupun miskin harus punya bisnis sosial, nggak bisa donasi full. Makanya kami ini kan mengajak orang tua, ayo co-creativity. Gambar tiap anak kan bisa gambar, yang umum ya, tiap anak kan bisa gambar. Nah, nanti dipercantik orang tua, kita ajari supaya rapi, lah itu nanti bisa dijual kayak gitu. Oh, atau ini juga Iya, sebagian. seperti ini sebagian. Ini karya mereka? Ya, karya mereka. Ini karya anak ABK. Karya anak ABK. Tas ini juga. Tasnya enggak, Pak, lukisannya. Oh, lukisannya. Ya, lukisannya. Jadi ini karyanya. Ya tukang jualnya siapa? Ya tukang jualnya kan gedok tular itu tadi kan, karena kadang-kadang ya teman-teman dan sebagainya. Seperti ini karyanya kereta api. Ini karyanya anak 48 tahun. 88 Jadi kami tahun tidak- tapi dibilang anak. Iya, yang salah satu penulis buku yang saya minta Bapak menuliskan kata pengantar itu ini anaknya. Umur Andri. 48 tahun. 48 tahun. Laki perempuan? Laki, Bujang. bujang. Bisa melukis ini. Loh, Bisa bagus melukis. loh. Saya senang loh itu. Iya. Lukisannya, tapi kita percantik Pak. Lukisannya masih belum, ya seperti Yang sewu, seperti ini. Akhirnya jadi kaos. Nah, ini ya, jadi jadi Di kain. Dia melukisnya di kain. kenapa di kain? Karena di kain itu kan nanti jadi fungsional. Jadi bisa dijual. Kalau di kertas kan nggak bisa dijual. Iya, iya, Murah sekali ya kan. Kalau di kain kan bisa dijual. Jadi melukisnya langsung di kain Langsung atau? di kainnya pun kami dapat kain dari hotel. Hotel itu sebuah hotel memberikan kami, tiba-tiba menelpon saya, Bu mau spray ya? Loh, banyak satu kontainer. Terus saya potong-potong, saya jadikan tote bag dan sebagainya. Ini tote bag. Ini kan lukisannya anak. Ini 14 tahun, anak autis. Autis. Iya. Tapi dipercantik orang tua. Ya Orang kan? tuanya sendiri. Iya, orang tuanya sendiri. Saya pada waktu itu kan, oh iya. Nah ya. itu anaknya nggak merasa tertekan, Bu. Kok lukisan saya diperbaiki, memangnya jelek gitu. Ya minta izin. Ada yang bilang gini, Ibu gimana? Ya ada lukisan yang nggak boleh dipercantik gitu, yang nggak boleh diutek-utek orang tua, ada yang boleh. Kalau dia sudah bilang boleh ya sudah, kayak gitu. Jadi lukisan ini saya jadikan nanti, ini sebetulnya anaknya, ini 42 tahun Pak, perempuan. 42 tahun. Kenapa Ibu bilang anak? Ini anaknya 42 tahun. Kan disebut anak berkebutuhan khusus kan. Saya sebetulnya banyak teori yang mengatakan yang disebut ABK, tapi saya menyederhanakan dengan anak berkebutuhan khusus adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 atau bisa lebih, tapi umur mentalnya masih kurang dari 18. Oh, oke. Ya, Umur gitu. mental. Ya, Umur oke. mentalnya. Jadi umur mental itu bisa juga karena pembiasaan. Iya. Tadi itu yang iya, diceritakan tadi. Iya, seperti itu. Jadi seperti anak ini ya sudah, dia bisanya seperti ini. Kayak dia ini sudah berapa tahun di tangan Ibu? Kami keluar masuk itu tadi. Jadi ya paling orang tua itu 2 tahun, 3 tahun sudah bosen mencari komunitas lain. Terlihat nggak setelah Ibu tangani, setelah Bu Dokter tangani, itu dia usia usia mentalnya itu bertambah, naik, ada bertambah. berbagai kan. Saya kalau ditanya ini mesti malu. Karena ya itu tadi, saya merasakan, saya sudah mengatakan tadi, pada saat saya tahun ke-7 saya merasa kok tidak ada perubahan. Progress. Ya kan. Akhirnya saya berpikir, harus ada beasiswa ini. Jadi saya beri, kalau kamu memang selama ini komitmen dan kerjasamanya bagus, kita yayasan beri beasiswa.
Ini ya, kalau beasiswa itu dia lebih beda dengan Oh, dia ngerti. Artinya orang mereka ini tuanya ngerti. kan Pak yang Hah? dikasih beasiswa. Anaknya nggak ngerti uang kebanyakan. Orang tuanya. Iya. Hmm. Dan tidak uang memberinya kalau uang karena bisa jadi lipstick, Iya. uang jadi kuota dan sebagainya. Seperti itu. Kalau yang wanita-wanita begitu, Ibu, seberapa biarpun dia secara mental anak-anak, seberapa kesadaran untuk misalnya make up, berpakaian cantik, bertampil cantik, seberapa? Kalau soal birahi sama Pak. Sama ya? Sama. Jadi jangan menganggap aduh ABK paling nggak tahu terus orang tua ganti baju di depan anak dan sebagainya. Dia punya keinginan birahi sama? Iya sama. Ikut umur fisik? Umur fisik, ya. Dan tapi kan itu balik lagi seperti anak biasa ya, anak reguler. Kita kan nggak bilang anak normal sama enggak. Memangnya nggak boleh. Iya, ya kan seperti itu. Jadi untuk reproduksi itu kan tergantung dari pembiasaan juga, Pak ya. Jadi semakin dia terpapar dengan hal-hal yang dewasa, dia semakin cepat. Nah, Ibu penghasilan dari mana bisa bersurvive dengan 3 anak yang kuliah semua? Saya pada waktu memutuskan tuh anak saya 2 sudah selesai kuliahnya, ya kan. Rumah sudah saya jual 1. Ternyata saya waktu itu, ternyata Allah itu memberi. Pada waktu saya itu, saya jual 1, pikiran itu kan di atas kertas itu nggak mungkin saya itu bisa menyekolahkan anak karena bapaknya terus meninggal gitu ya Pak. Oh, akhirnya meninggal? Iya, akhirnya meninggal. Terus berapa tahun setelah cerai? Pokoknya saya cerai 2007, bapaknya meninggal 2014. Ya, gitu. Terus saya, Ibu melayat? Oh iya, saya mengurusnya pada waktu sakit juga. Oh, iya. Oh masih di Surabaya? Iya, masih di Surabaya. Belum kawin lagi dia? Sudah. Tapi waktu sakit ikut mengurus? Bukan ya, istrinya itu? Karena saya dokter, saya merasa siapapun kan saya perlu, pokoknya yang penting on the right track, dirawat dengan orang yang tepat di rumah sakit yang tepat. Istrinya membolehkan? Ya itu yang jadi masalah sampai sekarang. membuat warisan itu jadi bingung. Oke. Jadi ini Ibu tadi saya lihat dengan satu ABK. Ini Mbak. Itu kenapa Bu? Ini anaknya adalah tunarungu. Kamu bisa cerita ya? Nggak mau sini saya. Tunarungu apa dengar dia? Pakai alat bantu dengar. Sekarang ini pakai? Iya, sejak umur 4 tahun. Karena dia sini. Jadi, ini kamu bisa bercerita. Umur berapa ini? Umur berapa sekarang? Umur 19 tahun. Bagus. Ini yang dia mampu apa sekarang? Mampu semua, baca, tulis, bisa. Baca tulis juga. Iya, dan sekarang senangannya sebetulnya ini kan saya kenal dia karena saya pada waktu itu ditawari oleh Warek 1 sebuah PTN untuk memasukkan satu anak fakultas apa saja asal ABK gitu kan. Terus saya cari, saya ketemu dia waktu itu dia kelas 3. Saya tawari, mau kamu? Kelas 3 SMA biasa? SMK. Tapi SMK negeri, umum kan, inklusi. SMK 8. Ya, SMK dia nggak mau. Ambil apa waktu itu? Ambil kecantikan ya, Nak. Kecantikan dan rambut. Iya. Terus sekarang kuliah apa? Sekarang kuliah apa? Belum kuliah, tapi akan kuliah. Kegiatannya magang, Pak. Magang sebagai guru kecantikan di sebuah SLB. Tadi saya dengar yang make up Bu Dokter Anda ya? Kemarin Bu Dokter telepon saya, boleh nggak datang ke tempat podcast ini lebih pagi karena akan make up, dan yang make up itu adalah anak asuh. Dan ternyata Anda tiap hari selalu make up orang. Iya. Bisa. Berapa orang sehari make up? 4 orang. Anda bisa dapat uang dari situ. Wah, hebat. Bapak Ibu di mana? Bapak ada. Ayahnya sudah barusan meninggal. Oh, barusan meninggal. Di Surabaya? Iya. Nah, Ibu masih ada? Kerja apa? Salon. Di salon juga. Hebat.
Ya, Bu Dokter, terima Iya, kasih iya, ya. terima kasih. Terima kasih. Pak. Ya, Iya. terima kasih. Terima kasih.